Sesudah acara penutupan Jambore Farm Sumsel oleh Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan, kita semua rombongan seluruh admin media sosial Sumatera Selatan melanjutkan acaranya di Musitur. Kita langsung ketemu di bis. Oke. Viral ke. Asli bukan orang Palembang. Masih di acara. Antusias para peserta FAMS. Iya, mana? Mana ininya? Kalau di sebelah Sika kan. Misalnya kita nggak tahu kemana. Yang penting kita ikut Ya, orang Palembang angka pamflet 2021 sosial media Jambore. Ya. Oke, teman-teman, kita udah nyampe ya. Join kakinya. Udah sampai gitu, turun dulu. Hai. Semua admin satu ponsel. Dua mobil kita pakai untuk ke jalan-jalan. Musitur. Tuh banyak kan? Kita mau naik nih, speedboat nih. Dua rombongan, dari dua bis. Untuk informasi dulu kapal ini ada 2 lantai ya, bagi kaca-kaca mbak yang lucu tersebut. Lebih natural ya? Lebih natural. Iya, kita ini kira-kira yang tidak hadir 3.000 ya, yang tidak hadir Yang ini. tidak hadir, yang hadir berapa? Yang hadir berapa? 80-an katanya. 80-an kurang lebih ya. Biasa. Iya. Jadi pecahnya kita kaget. Kak, di mana Kak kita sekarang, Kak? Kita sekarang ada di Sungai Musi dalam rangka ekspor Sungai Musi PAM Sumsel 2021. Keren. Kompak selalu. Kalau yang sering kesini udah nggak
nggak kaget lagi, tapi kita kebersamaannya untuk seluruh akun Sumatera Selatan. Walaupun udah sering nggak apa-apa kesini lagi. Jack, nyanyi Jack. Jembatan Ampera. Nah, Jembatan Ampera ini ya pasti ikonik dong orang Palembang ya. Kalau lu di Palembang tuh habis yang terkenal pasti tahunya Jembatan Ampera duluan kan. Jadi iya sudah lewat sini tadi kan. Lewat sini kan. Jadi jembatan ini dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965. Jadi memakan waktu 3 tahun. Sebenarnya sangat cepat ya, karena di tahun 62 itu yang membangunnya saat itu adalah Jepang. Jadi Jepang dulu kan pernah menjajah Palembang nih, seluruh Indonesia bahkan ya. Nah jadi jembatan ini dibangun atas biaya pampasan atau kompensasi Jepang. Nah itulah memakan waktu 3 tahun. Min viral min. Sini Pak. Depan situ lah. Tidak video. Dari sinilah. Langsung dari ini ya, Sungai Musi. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Elsa. Hari ini saya yang akan Hai. hari ini saya yang akan menjadi guide selama perjalanan Musi Tour kakak-kakak hari ini, dan juga dibantu sama teman saya Ririn yang cantik. Hai Ririn. Jadi kita sebut jargon hari ini dulu ya, jargon Pams Sumsel ya. Yo. Pams Sumsel. Men viral men. Semangat sekali lagi ya. Pams Sumsel. Men viral men. Viral kita hari ini. Oke, nah tadi baru saja kita sudah melewati jembatan Ampera, di mana jembatan Ampera ini adalah salah satu jembatan yang menjadi ikon dari kota Palembang ya. Benar ya Mbak Ririn? Jadi jembatan ini merupakan jembatan yang dibangun pada tahun 1962. Pada saat itu dibangun selama kurang lebih 3 tahun, dari 1962 sampai dengan 1965. Pada asar berarti ya? Nah dahulu kala, oh ya, Pada asal. ya. Oke, pada zaman dulu jembatan Ampera ini dinamakan dengan Jembatan Soekarno. Kenapa disebut dengan Jembatan Soekarno? Karena pada saat itu Presiden Insinyur Soekarno itu merupakan penginisiasi dari adanya Jembatan Ampera ini, di mana beliau itu ingin menghubungkan kedua belah daerah yang ada di Palembang, Hulu dan juga Ilir. Kalau dulu kan aksesnya cuma hanya memakai sungai, melalui sungai itu memakai ketek, kayak perahu. Nah jadi dengan adanya jembatan ini kalau orang Palembang ketek nyebutnya Mbak Ririn, apa getek Mbak? Getek. Oh getek. Keringatan enggak? Hah? Keringatan enggak gitu? Tahu ya ketek ya? Agak masem dikit Mbak Ririnnya. Ya jadi untuk mempermudah akses pada saat itu perdagangan nih Mbak Ririn, untuk dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Nah pada tahun 1966 jembatan ini diganti nama menjadi Jembatan Ampera atau Ampera Amanat Perjuangan Rakyat. Kenapa dirubah? Karena pada saat itu ada pergolakan politik. Jadi untuk menghindari konflik-konflik yang tidak perlu, karena pada saat itu ada gerakan yang namanya Gerakan Anti Soekarno, maka dari itu diubahlah jadi Jembatan Ampera itu, teman-teman. Oh. Riungan berarti ya? Hah? Riungan kan? Berapa tadi Pak? 18? 1966. 1966. Isa ya. 1966. Iya, jadi untuk Jembatan Ampera ini sendiri ya sudah beberapa kali berganti cat, mulai dari pernah warna kuning,
warna abu-abu dan sekarang ini warna merah. Nah, warna merah ini dirasa sangat cocok untuk jembatan Ampera. Karena apa? Karena di semua beberapa tempat seperti benda-benda seperti songket dan juga jembatan Ampera ini merah itu merupakan warna yang melambangkan ya semangat. Terus apa lagi Marin? Keberanian. Hai gogok Mbak ini. Iya. Gara-gara viral gogok lah juga. Min. Biasa dak gogok. Ya biasa dak gogok. Gara-gara belagak-belagak kan laju gogok nah. Jadi balik yuk. Mana? Coba lihat di belakang sekarang Kak, di belakang kita. Ada kakak. Ada jembatan lagi nih. Ada cengganda ini namanya jembatan Muslimat. Jembatan. Iya, jembatan Muslimat ini merupakan jembatan yang baru saja dibangun ya. Di kota Palembang ada salah satu cocok. Iya, terus selain itu, tadi agak terlewat sedikit, mohon maaf Mbak Riri. Sebelah jembatan Musi tadi ada yang namanya LRT. Nah, saya sedikit jelaskan tentang LRT. Lagi gitu. Iya. Jelaskan. Jadi LRT itu merupakan light rail transit, di mana LRT itu di apa namanya Mbak Rinti ini diado ini dibangun untuk menyokong peralatan. Diadonan tuh kue. Adonan. Oh, adonan. Iya, dibangun. Diaduin tuh ayam, Mbak. Aduh. Jadi dibangun untuk menyokong perhelatan Asian Games pada tahun 2018. Namun itu mulai bangunnya itu dari 2016 sampai 2018 ya. Gak apa-apa, kedengeran kok, suaranya merdu. Suaranya bagus. Kalau pakai mic tambah merdu. Sekarang pakai lebih merdu lagi nyanyi. Iya tuh. Kalau pakai mic bergetar hati kita. Kayaknya udah hidup dosa begini. Iya, rasa. Ya udah, oh iya benar. Tadi dijelasin Memang ya. kalau nak cepat hidup jangan pakai dulu. Nggak usah pakai Mbak Riri. Yang ngerti. Yang ngerti. Ya, jadi itu tadi nah ini Pak Abu Nawar. Sebelah kanan. Nah itu Tinto. Jadi dapur Tinto. Nah itu dia, Kampung Al Munawar itu merupakan salah satu kampung Arab yang ada di kota Palembang. Nah itu kampung Arab yang ada di sebelah Hulu namanya Kampung Al Munawar. Kalau di hilir itu adalah di daerah Kuto. Itu kampung Arab. Harus uang Arab kumpul di situ apa tidak harus? Nah pada saat zaman dahulu kala itu ada Syekh namanya Abdurrahman Al Munawar. Beliau itu dulu datang ke Palembang ini untuk berdagang awal mulanya. Nah selain itu menyebarkan agama karena dekat dengan 16 lah, pusat jual beli kan? bukan karena dekat dengan rombongan ini Rin, karena dekat dengan apa sih Rin? Dekat Petra tinggal. Aku grogi, ini main kakak ini nah. Iya, jadi kalau di Al Munawar itu orang-orang Arab memang dulu dari zaman kerajaan Sriwijaya orang-orang Arab itu tinggalnya tuh bermukimnya di sana di suatu tempat karena kan mereka kan itu minoritas ya. Jadi orang Arab, orang Cina, terus orang Orang yang orang India ya kalau kita sebutnya tampi lah ya gitu ya. Nah mereka tuh bermukim di satu tempat yang sampai sekarang itu akhirnya jadi perkampungan. Nah kalau di sini ya perkampungan Arab namanya Al Munawar. Kemudian kalau kita tadi di dermaga kita naik kapal tadi Mbak dan Mas semuanya itu kampung Cina namanya Kampung Kapitan. Ya tentunya ada cerita masing-masing kenapa namanya Al Munawar. Jadi namanya Al Munawar ini itu diambil dari seorang petua lah ya, orang yang ditetuakan di kampung tersebut. Akhirnya mengambil nama beliau untuk menamai kampung tersebut. Kalau di Kapitan sendiri kenapa namanya Kapitan? Jadi kampung Cina Kapitan itu diambil dari seorang nama kapitan yang ada di sana, Iya. beliau saudagar dari China. dari Cina ya. Jadi beliau itu adalah kalau zaman pemerintahan Belanda dulu, kapitan itu diberikan sebagai julukan gelar. Atau Ya, gelar. julukan orang yang dianggap kalau tipe zaman sekarang itu Kak kayak Saudagar. Gitu. bukan Wali kota seperti itu. ya sekelas wali kota lah yang ngurusi Pajak, segala pajakan, terus juga urusan nikah, kawin, yang kayak gitu kan dia jadi satu kalau jadi akhirnya namanya Kampung Kapitan. Terus ada lagi uniknya di Kampung Al Munawar itu sangat ada satu keunikan di mana di Kampung Al Munawar itu terdapat 8 buah rumah Mbak Riri. Nah, betul. Nah, 8 Jadi, rumah cagar budaya, Betul, 8 buah rumah yang menjadi cagar budaya. Di antaranya ada rumah kayu, rumah batu, rumah tinggi,
ada rumah kembar darat, rumah kembar laut, dan juga rumah kaca. Jadi ada 8 buah. belum ya. Kenapa dijadikan cagar budaya? Karena Kita baru usianya tetangga. sudah lebih dari 300 tahun rumah itu. Oke. Ya makanya dijadiin cagar budaya sama pemerintahan. Ini apa nih, Mbak? PT Putri. Oh, pelabuhan Bumaru, salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Kota Palembang juga. Nah, yang di sebelahnya itu PT Pusri. Nah, zaman dulu merupakan keraton Kota Gawang ya, Mbak Irin ya. Nanti kita akan Sangat luar biasa dan menghidupkan. Menawar nambah loh, Mbak. Kenapa? 9. Nambah kenapa itu, Pak? Ada rumah tangga satunya. Oh, satunya rumah tangga. Ini Pak belum ada yang ngajak rumah tangga mau. Kok saya sih? Apa tadi ini Mbak? Pelabuhan Nah, Bumaru kalau dan itu pelabuhan Bumaru, kalau itu pelabuhan kasih sayang. Ya, nah jadi kalau zaman dulu, sekarang ini sudah menjadi PT Pupuk Sriwijaya. Kalau dulu itu merupakan salah satu keraton terbesar, malah keraton pertama yang ada di Kota Palembang ya Mbak Rin, sebelum adanya keraton yang ada di Benteng Kuto Besar, namanya Keraton Kuto Gawang, yang pada saat itu dibangun oleh siapa Mbak Ririn? Ini Sohadi. Oleh tukang bangunan. Bukan oleh Sohadi tentunya Mbak Ririn ya. Siapa? Ayo. Oleh Ki Gede Ing Suro. Salah satu tokoh atau ulama yang sangat bijaksana dan juga karismatik yang ada di Kota Palembang. Tapi nanti kita nggak stop di pulau ya, Kak. Kita lewat aja. Kita hanya keliling saja ke Pulau Kenapa Bentarum. takut berlabuh ya? Takut berlabuh dan ditinggal pergi kayaknya. Ya. Ya itu tadi PT Pusri salah satu PT pupuk terbesar yang ada di Kota Palembang ya. Salah satu sponsor Ya ya. di mana pupuk ini sampai diekspor ke luar negeri loh. Amazing ya. Tapi Mas, kalau kita di luar, biasanya kalau saya bawa tamunya kan kita kan naik ketek nih ya. Ketek lagi. Naik ketek tadi. Naik ketek itu kita harus siap-siap tahan napas kalau dari PT Pusri. Karena bau Amoniak. bau amoniak, bau kayak bau kencing. Pesing, bau pesing. tapi enggak ini tapi Gimana? wangi racun enggak gitu. Oh enggak, Enggak. kalau baunya cuma enggak. Itu baunya aja yang kurang mengenakan, tapi duitnya banyak ya Rini ya. Manfaat pupuk apa lagi? Nah, Manfaat pupuk. Kalau sampai manfaat pupuk kok ditanya. Untuk selain menyuburkan tanaman bisa menyuburkan ririn juga. Masalah hubungan bisa bisa lah nyoba kehubungan. Iya, jadi kami ini sober-sober galau ini ya, hari ini. Jadi sober-sober galau. Kaya kan? Ririn langsung nahan nafas. Mbaknya boleh mau dikenalin juga? Oh, bukan Turki. Ayo masih di wangi kan? Ya. Kirain Turki. Jadi kita sedikit berbicara tentang Banyak masalah yang berbicaranya. Di sini sudah pernah nggak sih ke di posisi musim jalan-jalan kayak ini di posisi sudah ya. Ada yang sudah tahu enggak cerita tentang beberapa perahu yang sering Belum. Oke, diceritakan biar nambah pengetahuan ya. Jadi nambah durasi. Jadi di sini ada yang namanya proses mendulang. Jadi beberapa masyarakat pinggiran sungai ini, mereka itu ada yang namanya mendulang. Proses mendulang itu proses di mana mereka mencari beberapa harta karun dan juga emas. Jadi masyarakat Palembang ini beberapa tuh masih percaya bahwasannya di dasar laut Sungai Musi ini masih terdapat harta karun yang dulu pernah jatuh di Sungai Musi. Jadi memang ternyata setelah diteliti memang beberapa dari masyarakat pinggiran Sungai Musi itu masih banyak Yang menemukan harta karun seperti guci-guci antik dan juga beberapa butiran-butiran emas juga. Nah di Pulau Kemarau itu nanti akan ada dibangun yang namanya museum antik. Wow. Betul, museum antik itu isinya berupa benda-benda yang telah ditemukan di Sungai Musi oleh masyarakat yang ada di daerah Kampung Air itu. Iya boleh? Apakah benar di dalam ini ada berupa emas? Benar.
karena itu sudah terbukti beberapa dari masyarakat pinggiran kota Palembang ini masih ada yang mendulang tadi kan. Mendulang itu merupakan proses mereka nyelam ke Sungai Musi, menemukan dia kayak diayak dulu ya, Rin, diayak masnya beberapa ya. Jadi cara mereka mengambil itu Kak, mereka pakai selang kayak pasir buat pasir yang sedot pasir. Iya, sedot. Apanya sedot? Jadi dan penyelamnya itu, kan ada penyelamnya juga yang turun ke bawah. Nah ini yang cukup jadi masih jadi konflik juga ya masyarakat, karena mereka memang penyelamnya itu cukup bahaya, peralatannya tidak ada yang standar. Iya, itu tidak standar perawatan. Jadi mereka tuh menyelam dia menggunakan kompresor ban itu namanya. Oh, tidak menggunakan oksigen langsung. Tabung oksigen Jadi dia. mereka tuh bertaruh nyawa lah kalau mau nyelam ke bawah. Wow. Worth it sih sebenarnya yang dapat bukan hanya emas tapi juga peninggalan dari Jaya doang, tapi dari barang-barang antik lainnya kayak koin, kayak cawan gelas yang zaman-zaman dulu. Berarti warga yang emang menyelam di dasar Sungai Musi ini tidak menggunakan SOP ya. Dia Jadi belum masih menggunakan dengan alat seadanya gas dan ya, masih oksigen. dengan cara tradisional. Apakah ada pandangan dari pemerintah untuk menyediakan Kalau itu bahasa Palembang baik. Karena ini memang masyarakat dilakukan oleh masyarakat yang ada di pinggiran Sungai Musi. Nanti kamu kepleset. Karena mereka itu memang sudah terbiasa dari kecil nggak biasa nyelam, Nanti kamu sekarang kita baru pulau Kemarau. nanti umban? Bahasa mana itu nanti umban? Tadi nak nyanyi ya? Nyanyi lah. Ini lah Allah banyak aja. kami tidak dapat gelas. Masuk dulu atau nak lanjut? Lanjut. Panas-panas kita ya, seru ya. Panas Nah, lanjut lagi tadi. panas Pak. Kamu kapitan tadi ya. Kamu tadi sudah selesai jelasin kamu kapitan sudah lewat ya. Tidak panas ya? Kapitan itu merupakan salah satu kampung Cino yang ada di Palembang. Nah di situ terdapat 2 rumah kawan-kawan. Yang pertama namanya rumah kayu, yang kedua ada yang namanya rumah batu. Nah rumah batu itu sekarang sudah dialihfungsikan menjadi tempat berdoa kepada leluhur. Ada nisan-nisan para leluhur di situ. Kalau wong China di situ biasanya datang untuk mendoakan para leluhurnya itu di rumah batu. Bukan ngambil iman dia Mbak ya? Tidak. Kalau nggak iman tidak. Nah jadi kalau dulu ini merupakan kantor kapitan yang menjelaskan Mbak Rini sebagai wali kota tadi itu rumah batu. Sebelahnya ada yang namanya rumah kayu. Kalau rumah kayu itu rumah tempat mereka sembahyang atau beribadahan hari. Biasanya kalau ada tamu yang ada dari luar kota yang beragama Buddha, biasanya mereka juga sembahyang di rumah kayu itu. Itu. Ada yang mau ditanya apa lagi teman? Menarik tentunya legenda Siti Fatimah dan Tanukan. Ada yang pernah dengar pasti sudah lah ya, tahu lah ya. Serius nih. Masa pakai Allah dan hidup. Jadi boleh mungkin Mbak Elsa yang cerita ya tentang Siti Fatimah. Jadi kan kita cerita Pulau Maro nih yang menarik kan. Ini Bapak kayaknya belum tahu cerita Tandukan. Penasaran tentang Tandukan Siti Fatimah? Boleh kita cerita. Jadi si Tandukan ini ceritanya itu merupakan saudagar terkenal dari China, dari Tiongkok. Dia datang ke kota Palembang untuk berdagang awalnya. Terus jatuh cinta sama cewek Palembang namanya Siti Fatimah. Jatuh cinta, terus mereka menikah. Akhirnya setelah menikah baliklah lagi ke Cina untuk minta restu kepada orang tuanya, ke orang tua Siti Tandukan. Sampai sana dapat hadiah dari orang tua Tandukan berupa 7 buah guci. 7 buah guci. Perjalanan pulang lagi ke Palembang, penasaran Tandukan yang apa si guci ini, apa dia isinya, dia penasaran. Pas dia lihat, kok isinya sih sawi-sawi busuk. Marahlah dia, dengan dia murka, marah, dilemparin satu-satu guci itu ke Sungai Musi. Pas di guci terakhir, gucinya pecah. Pas pecah itu
keluarlah emas-emas yang ada di guci itu. Jadi ternyata isinya tuh sebenarnya emas, tapi sengaja sama orang tua Tanggungan itu di atasnya ditaruh sawi-sawi busuk, sawi asin, agar terhindar dari perompak. Pada zaman dulu kan kalau ada kapal-kapal besar itu sering dirampok seperti itu. Jadi dikelabui dengan cara dikasih sayur-sayuran busuk. Alhasil dia nyesel dengan ditendangin satu-satu si Guci tadi. Dia nyemplung lah ke Sungai Musi. Katanya dengar-dengar legendanya dia tenggelam atau nyemplung ke Sungai Musi itu di daerah ini Pulau Kemarau ini. Itu dia habis dia tenggelam, penasaran nah aku udah tembol-tembol, kata istrinya si Siti Fatimah tadi. Ikut sih kok lagi pengawalnya dia nyemplung, tidak nembol juga, akhirnya ikut juga si Siti Fatimah nyemplung ke Sungai Musi. Sampai sekarang mereka bertiga tidak pernah timbul. Katanya dengar-dengar di situ di daerah Pulau Kemarau itu dia tenggelamnya. Jadi pada saat itu setelah mereka tenggelam, beberapa saat kemudian dari beberapa bulan muncullah pulau di antar Sungai Musi ini. Di Sungai Musi ini tadinya udah aktif pulau ini, tapi setelah mereka tenggelam itu ada pulau ini, itulah dinamakan Pulau Kemarau. Ya mungkin terakhir dari panitia mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu selama 3 hari untuk kegiatan silaturahmi dengan teman-teman dari 17 kabupaten kota yang ada. Ya insya Allah ini langkah awal kita, langkah awal untuk lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk Sumatera Selatan dan untuk kita dewe. Amin. Mungkin itu baik dengan mengucap lafaz hamdalah saya nyatakan SOT Sumatera Sosial Media Jambore 2021 resmi ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung sir. Thank you. Oke, selamat tinggal apa? Sudah selesai acara FAM Jambore Sumsel 2021. Semoga tahun depan bisa berjumpa lagi. Oke. Mantap. Kita berarti di dermaga 7 Hulu. Ikuti terus jalan-jalan kita sampai rumah. Kita sudah pulang nih, sampai di Ampera, mau ke hotel lagi. Kalau yang sering lewat sini, coba komen kejadian apa yang paling menarik atau yang paling unik yang pernah kalian alami ketika melewati jembatan Ampera. Coba komen di bawah. Nah, ini buat video ini kalau ada acara aja sih. Kalau cuma sekedar lewat mungkin nggak buat video. Sini nih kemarin yang viral kan, yang pernah hilang, yang pinggir jalan itu, besi-besi itu. Beginian kejadian kecelakaan sini. Kalau kamu dewek, macam mana? Nah, ini rombongan FAM. Lalu segala kak. Lalu segala. Dari Ukuraya, Bateraja Today, Bateraja Update, Martabra Update, MB Alim.
Sebelum balik kita makan dulu, mampir di Kopi Dusun punya Wong Latrajo yang ada di Palembang.